Penghinaan mempunyai banyak bentuk dan bentuk. Penghinaan mempunyai banyak bentuk dan bentuk. Jika kita menganggap sesuatu sebagai penghinaan, kita mungkin dibenarkan melakukannya, atau kita mungkin salah menafsirkan situasi, atau kita mungkin melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Bergantung pada seberapa sensitif Anda dapat menganggap banyak hal sebagai penghinaan. Kembali lagi di akun YouTube, menurut gue hari ini akun ini akan membahas bagaimana mengatasi atau menghadapi saat kita merasa dihina. So, langsung saja saya mengambil referensi dari penekanannya dari Stoik, solusi Stoik. Tapi ini cara penerapannya. Kayak misalnya seseorang mengabaikan Anda bisa menganggapnya sebagai penghinaan. Seseorang berkata bahwa Anda salah, Anda bisa menganggapnya sebagai penghinaan. Seseorang mengisyaratkan atau menyiratkan bahwa dia lebih unggul dari Anda bisa menganggapnya sebagai penghinaan. Seseorang menyebutmu bodoh, Anda bisa menganggapnya sebagai penghinaan. Ataupun seseorang menganggapmu sebagai orang yang gatal, mungkin Anda bisa menganggapnya sebagai penghinaan. Daftarnya terus bertambah, sebuah hinaan tidak hanya berdampak sesaat pada kita. Penghinaan akan mempengaruhi kita lama setelah kejadian tersebut selesai. Mungkin sepanjang hari, seminggu penuh, sebulan penuh, atau seumur hidup. Anda mungkin menghabiskan seumur hidup secara mental membuat rencana jahat terhadap orang-orang yang menurut Anda telah menghina Anda. Satu-satunya masalah adalah perasaan Anda tidak berpengaruh pada orang yang Anda anggap menghina Anda. Mereka hanya membuatmu sengsara. 3 langkah untuk menghadapi penghinaan. Langkah yang pertama adalah pahami bahwa hinaan bersifat eksternal dan tidak berarti apa-apa bagi kita. Dari sudut pandang Stoa, hal terpenting yang harus disadari tentang hinaan adalah bahwa hinaan itu berasal dari luar dari diri kita. Itu adalah pendapat orang lain. Apa yang berada di luar diri kita tidak berarti apa-apa bagi kita. Kita tidak memilikinya. Kita tidak mengendalikan mereka. Sekalipun Anda seorang Gandhi atau Bunda Teresa, akan ada orang yang menentang Anda. Jika Anda terus-terus diganggu oleh pendapat orang lain, kita tidak pernah bisa jujur pada diri sendiri. Jadi kita tidak perlu tersinggung dengan mereka, tapi lihatlah mereka secara rasional. Apa maksudnya dihina? Berdiri di dekat batu dan menghinanya, tanggapan apa yang akan Anda dapatkan? Demikian pula jika Anda mendengarkan seperti batu, apa keuntungan yang diperoleh si pelaku pelecehan? Namun, jika Anda mempunyai kelemahan, maka dia mempunyai kelebihan dibandingkan Anda. Itu dari Epictetus. Langkah kedua adalah dengarkan kebenaran tanpa hinaan. Ketika kita tidak tersinggung dengan hinaan tersebut, kita melihatnya secara rasional. Apakah penghinaan orang lain dapat dibenarkan? Jika atasan Anda memberitahu Anda bahwa laporan Anda penuh dengan kesalahan, alih-alih menganggapnya sebagai penghinaan, Anda dapat melihat terlebih dahulu apakah dia benar. Introspeksi ya maksudnya. Jika ya, maka respon terbaik adalah memastikan Anda berhati-hati di kemudian hari. Seringkali ketika kita tersinggung, kita kehilangan fakta bahwa orang yang menghina kita mungkin ada benarnya. Apa yang mereka katakan mungkin benar, setidaknya sebagian. Jadi, jika hinaan itu didasarkan pada kebenaran, sebaiknya kita mengambil tindakan untuk memperbaiki perilaku kita daripada marah-marah pada orang lain. Mendengarkan kebenaran tanpa menghina. Seneca. Langkah ketiga adalah gunakan strategi untuk menghadapi penghinaan yang tidak dapat dibenarkan. Jika penghinaan itu tidak dibenarkan dari sudut pandang rasional, kita tetap tidak perlu marah. Kita bisa menggunakan salah satu strategi berikut untuk menghadapinya.
Yang pertama adalah ketahuilah bahwa hinaan tidak dapat menyakiti kita. Pendapat orang lain tidak mengubah siapa kita. Saya ulangi, pendapat orang lain tidak mengubah siapa kita. Jika nama Anda adalah John atau nama Anda adalah Paul atau nama Anda adalah Juminten, itu tidak menjadikan Anda menjadi Jumina atau Paus atau siapapun itu. Itu hanya berarti mereka salah. Jika seorang berpikir Anda adalah sebuah helikopter, itu tidak menjadikan Anda sebuah helikopter. Itu hanya berarti mungkin mereka sedang mengalami delusi. Dalam kasus seperti ini, kita menyadari bahwa kita adalah diri kita yang sebenarnya. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, lalu kenapa kita harus kesal jika Anda yang menganggap kita bodoh? Mengapa kita harus menghabiskan waktu memikirkan atau merasa kesal karenanya? Jika seseorang memiliki versi realitas yang terdistorsi, hal itu akan berdampak pada mereka, bukan kita. Kita tidak menjadi bodoh karena seseorang berpikir demikian. Kita tidak menjadi gatal karena mereka berpikir kita gatal. Sama seperti kita menjadi helikopter karena orang gila berpikiran demikian. Yang paling mudah adalah dengan tidak memberikan respon sama sekali, teruskan saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dari Seneca. Yang kedua, kurangi hinaan dengan mengabaikannya. Ketika kita memilih untuk tidak menanggapi hinaan karena kita menganggapnya tidak masuk akal, hinaan kehilangan pengaruhnya terhadap kita. Penghinaan datang dari orang lain dan karena itu bersifat eksternal bagi kita. Karena hal-hal eksternal tidak ada artinya bagi kita, kita dapat mengabaikannya. Siapapun yang menghina kita melakukannya karena mereka merasa berkuasa. Namun, ketika kita memilih untuk mengabaikan hinaan mereka, mereka tidak mempunyai kuasa atas kita. Itu membuat kita tak terkalahkan. Orang lain tidak bisa memanipulasi kita karena kita memilih untuk tidak dimanipulasi. Hal-hal tersebut juga tidak dapat membuat kita merasa rendah diri, kesal, atau marah. Lalu, siapa yang tak terkalahkan? Orang yang tidak bisa kecewa dengan apapun di luar pilihannya yang masuk akal. Epictetus. 3. Pahami bahwa tidak dihina adalah tanda kekuatan. Menjadi kesal atau ingin membenarkan diri adalah tanda kelemahan seperti yang Seneca tunjukkan. Hewan kecil mungkin ketakutan oleh hewan apapun yang mengeluarkan suara. Hewan besar dan mulia tidak diganggu oleh anjing kampung kecil yang menggonggong pada mereka. Jika kita tidak merasa terganggu dengan hinaan, kita tidak akan membalasnya. Kita tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api sehingga kita membiarkan hinaan itu mati. Banyak yang menganggap luka kecil jauh lebih serius daripada yang seharusnya. Manusia itu agung dan mulia yang bagaikan seekor binatang buas yang besar tanpa tergerak mendengar makian kecil yang menggonggong padanya. Seneca. 4. Menolak untuk tenggelam ke level orang lain. Ketika seseorang menghina kita, padahal kita tidak pantas mendapatkannya, maka mereka salah. Ketika kita membalas penghinaan mereka, kita tidak memiliki atau kita tidak menjadi seperti mereka. Kita tidak ingin menjadi seperti itu. Kita mengambil jalan raya karena kita tidak ingin menjadi seperti mereka. Tidak menjadi seperti itu adalah balas dendam terbaik. Dari Marcus Aurelius. Yang kelima adalah tolak hinaan dengan humor. Seringkali hinaan dirancang untuk menyakiti kita. Penghinaan mendapatkan kekuatan ketika kita menolaknya. Hal ini seringkali menjadi alasan mengapa ketika Anda menolak orang lain, mereka akan mengandalkan dan menggandakan lagi apa yang mereka katakan. Tapi kita tidak melawannya. Hinaan kehilangan kekuatan. Inilah yang terjadi jika kita mengabaikan hinaan orang lain. Tapi ada cara yang lebih baik.
Kita bahkan bisa menerimanya dengan humor. Kita bisa membuatnya ringan seperti yang pernah diamati Epictetus tentang orang yang menghinanya. Orang tersebut jelas tidak cukup mengenal saya, atau dia akan mengemukakan lebih banyak lagi kekurangannya yang memberatkan dalam karakter saya. Kamu dapat menggunakan satu atau lebih strategi yang dijelaskan tadi untuk menghadapi hinaan. Strategi yang berbeda menarik bagi orang yang berbeda. Saya menyukai humor, dan situasi yang berbeda mungkin memerlukan strategi yang berbeda. Gunakan strategi atau strategi apapun yang paling cocok untuk Anda dalam menghadapi penghinaan. Terima kasih telah mendengar sejauh ini dalam waktu 10 menit lebih. Mudah-mudahan dapat membantu Anda. Terima kasih.